Bandar Sakti merupakan desa yang terletak di Kecamatan Rusanunyai. Memiliki 7 dukuh, kemudian masyarakatnya sebanyak 4.395 jiwa dengan 1.228 kakak. Anggota kelompok A terdiri dari Kemudian, program kerja yang dilakukan yang pertama yaitu pembuatan tempat sampah dari botol bekas. Step-step yang dilakukan pada kegiatan ini yaitu yang pertama mempersiapkan bahan, yaitu mempersiapkan botol bekas. Kemudian tahap yang kedua yaitu mensortir botol bekas. Kemudian tahap yang ketiga adalah mulai merekatkan botol bekas, yaitu membentuk tabung. Kemudian direkatkan dengan menggunakan lem agar tidak mudah terbang, dan kemudian diberi kawat agar tidak mudah terbang juga. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahap finishing. Tahap finishing ini adalah menempatkan tempat sampah yang sudah jadi, yang sudah tersusun seperti tabung di lapangan desa. Pembuatan tempat sampah ini yang kemudian ditaruh di lapangan desa bertujuan agar untuk menjaga kebersihan lapangan, dan juga supaya lapangan terlihat rapih dan bersih. Kegiatan ini bekerja sama dengan Karang Taruna Desa. Harapannya, kegiatan ini dapat membantu masyarakat sekitar bersama-sama untuk menjaga kebersihan lapangan dan juga lingkungan sekitar. Kemudian program kerja yang selanjutnya yaitu pembuatan hand sanitizer. Pertama-tama yang dilakukan sebelum demonstrasi yaitu perkenalan. Umar Bagusa saja, rumahnya di Dusun Gadi Makmur. Anaknya Pak Sumarsono. Saya Bu, nama saya Yara, saya dari Bagian. Nama saya kayak 1 Februari sampai 12 Maret Bu, 40 hari. Kegiatan kami selama ini ya masih dalam bentuk desa Bu, karena kan kami melakukan cara pembuatan hand sanitizer dengan bahan Kemudian sebelumnya ibu udah pernah bikin hand sanitizer itu Bu, apa ya bahasanya, dye gitu Bu, yang bisa dibikin sehari-hari dari bahan-bahan yang udah gampang. Belum Bu, jadinya saya senang kalau belum. Ini kita bisa belajar bareng-bareng. Nih ibu-ibu, jadi untuk bahan yang digunakan pada pembuatan hand sanitizer ini mudah banget didapat. Yang pertama itu ada aloe vera dan ada alkohol 70%. Nah, ibu-ibu juga kalau punya tanaman aloe vera di rumah, ibu bisa gunain getahnya itu Bu. Nanti hasilnya nanti ibu bisa saring menggunakan ini. Nanti setelah itu kan didiemin dalam toples dalam kulkas terlebih dahulu Bu, sebelum dibuat sama alkohol seperti itu. Nah, kenapa kita menggunakan aloe vera? Kira-kira ibu-ibu ada yang ngerti nggak? Malu Bu saya. Ini ya Bu ya, karena menggunakan aloe vera ini ternyata setelah kita cari tahu mengandung banyak sekali manfaat ibu-ibu.
aloe vera ini dapat berfungsi sebagai salah satu bahan antiseptik yang dapat membersihkan kuman seperti itu. Jadi jika nanti ditambahkan dengan alkohol maka makin mantap Bu. Jadi kita mulai aja ya Bu ya yang akan dilakukan oleh Mik. Yang pertama bahannya aloe ini Bu. Jadi perbandingannya itu 2:1. Jadi misal kita buat aloe-nya ini 200 ml. Ininya 100 ml aja. Tutupnya. Udah, belum. Kenapa kita menggunakan 70% Bu? Karena 70% ini yang paling aman untuk kulit gitu Bu. Kalau kita menggunakan di atas 70% itu dapat menyebabkan kayak kerusakan sel jaringan kulit gitu Bu. Jadi berbahaya. Ya. Aduk kayak begini. Sebenarnya ini udah jadi hand sanitizer-nya, terus tinggal dimasukin ke botol spray. Iya. Oh iya, ibu-ibu juga ada saran. Jadi ini kan belum ada pewangi ya, jadi cuma kayak bau alkohol dan aloe vera aja. Kalau ibu-ibu punya essential oil atau wangi My Baby kolon itu boleh ditambahin ya kesini Bu. Jadi nanti hand sanitizer ibu lebih wangi kayak yang di Alfamart itu loh Bu. Program kerja yang selanjutnya yaitu vertikultur. Vertikultur ini merupakan teknik bercocok tanam di lahan yang sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Tahap yang pertama yaitu menyiapkan bidang vertikal, yaitu mengecat tembok. Tahap yang selanjutnya yaitu mempersiapkan botol bekas. Nah, botol ini digunting bagian sisi sampingnya yang akan digunakan sebagai media tanam. Tahap yang selanjutnya yaitu menggantung botol di bidang vertikal atau pada tembok yang telah dicat. Selanjutnya yaitu memasukkan media tanam ke dalam masing-masing botol yang telah digantung. Setelah itu baru tanaman mulai ditanam. Program kerja yang selanjutnya adalah kolase. Kolase merupakan sebuah teknik menempel berbagai macam unsur ke dalam satu frame sehingga menghasilkan karya seni yang baru. Kegiatan kolase ini diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, tahap yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Alat bahan yang dibutuhkan yaitu berupa biji-bijian dan buku gambar. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan kolase bersama dengan anak-anak SD. Nah, kegiatan ini dibantu dengan teman-teman KKN Desa Bandar Sakti. Program kerja yang selanjutnya yaitu kegiatan Kokedama. Kokedama ini merupakan kegiatan menempatkan tanaman dalam bola tanah.
Bola tanah ini dibuat dari gabungan antara tanah dan tanah liat agar lebih rekat dan mudah dibentuk. Pembuatan kokedama ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas remaja yang ada di desa. Kemudian kokedama ini dapat digunakan juga sebagai hiasan di rumah. Program kerja yang selanjutnya adalah pembagian masker. Pembagian masker ini bertujuan untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu salah satunya penggunaan masker untuk mencegah penularan COVID-19. Pembagian masker ini dilakukan di sekitar lapangan desa. Kemudian, pembagian masker juga dilakukan di sekitar jalan desa dan perumahan warga masyarakat Bandar Sakti. Program kerja yang selanjutnya yaitu pembuatan nugget kulit pisang. Nugget kulit pisang ini merupakan peningkatan ekonomi kreatif bagi ibu-ibu PKK di desa Bandar Sakti. Kemudian tahap-tahap yang dilakukan yaitu membuat adonan. Nah, adonan ini terdiri dari beberapa bahan, yaitu ada telur, tepung terigu, pastinya bahan utamanya adalah kulit pisang. Setelah adonan dibuat, maka tahap selanjutnya yaitu adonan dikukus. Setelah itu, adonan digoreng. Dan kemudian adonan yang sudah digoreng dapat dimakan atau dicicipi. Kemudian, program kerja yang selanjutnya adalah pembuatan sabun cuci piring. Pembuatan sabun cuci piring ini juga salah satu yang dapat dilakukan untuk ibu-ibu PKK atau ibu-ibu yang ada di desa Bandar Sakti sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan sabun cuci piring ini yaitu ada teksapon, ada daun pandan, dan juga ada pewarna agar tampak lebih menarik. Bahan-bahan yang telah dicampurkan maka didiamkan selama 24 jam baru bisa dipakai. Kemudian di hari terakhir KKN kami melakukan makan bersama, yaitu bersama dengan teman-teman.